Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Faridala Putri dari Prodi Statistika Universitas Mula Warman Samarinda. Di video kali ini aku akan mereview materi yang disampaikan oleh kelompok 4, yaitu tentang karya tulis ilmiah. Pertama, pengertian. Karya tulis ilmiah sendiri merupakan karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Karya tulis ilmiah sendiri biasanya berisi data, fakta, dan solusi. Selanjutnya ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, logis, artinya segala keterangan yang disajikan harus dapat diterima oleh akal sehat. Yang kedua, sistematis, artinya segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang berkesinambungan. Yang ketiga ada objektif dan teruji, artinya disajikan apa adanya dan kebenarannya dapat diuji. Yang keempat, tuntas dan umum, artinya semua masalah dikupas secara terperinci dan lengkap. Yang kelima, baku dan bebas plagiarisme, artinya memakai bahasa yang baku sesuai kaidah bahasa dan bebas plagiarisme. Yang keenam, reproduktif, artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembaca sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang ketujuh, tidak ambigu, artinya bahasa yang digunakan tidak membingungkan. Kedelapan, menggunakan kaidah keilmuan, artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Yang kesembilan, tidak emotif, artinya penulis tidak melibatkan perasaan dalam tulisannya. Yang kesepuluh, menggunakan kalimat efektif, agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Selanjutnya ada struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, halaman judul. Judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Judul karya tulis ilmiah harus jelas dan menarik. Yang kedua ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari seluruh isi karya tulis. Biasanya berisi sumber data, pembahasan, metode penelitian, tujuan penelitian, dan bagian bawah abstrak terdapat kata kunci. Yang ketiga ada pendahuluan. Pendahuluan sendiri berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan, dan kemaknawian tulisan. Yang keempat ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis sendiri berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada. 5. Ada metode penelitian. Metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar. Yang keenam ada pembahasan. Apa yang tertulis pada bagian kerangka teoritis akan digunakan semaksimalnya pada bagian ini. Penulis akan menggunakan daya analisisnya secara objektif bergantung pada metode yang dipilih. Yang ketujuh ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Kemudian, saran berisi anjuran penulis dari hasil penelitian yang telah dibahas. Yang kedelapan ada daftar pustaka. Karya tulis ilmiah wajib menyertakan sumber, karena jika tidak ada dianggap sebagai plagiarisme. Selanjutnya ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada artikel. Artikel sendiri adalah tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan tertentu yang diangkat. Yang kedua ada makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan, sehingga bersifat empiris dan objektif. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi sendiri adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata 1. Yang keempat ada kertas kerja. Kertas kerja sendiri adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, namun pada kertas kerja ini analisisnya lebih mendalam. Kelima ada paper. Paper sendiri adalah karya tulis ilmiah yang populer pada kalangan mahasiswa. Strukturnya mirip dengan makalah tetapi lebih sederhana. Permasalahannya pun lebih dipersempit agar dapat terfokus pada satu ini. Yang keenam ada tesis. Tesis diperlukan untuk meraih gelar strata 2 atau master. Perbedaannya dengan skripsi, tesis menganalisis suatu topik penelitian lebih kompleks, sehingga tingkat ilmiah dari tesis lebih kuat dibandingkan skripsi.
Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar strata 3. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.